dokter, nama saya Nanda Cynthia dengan NPM 047 akan melakukan pembuatan video CSL mengenai resusitasi neonatus. Jadi alat yang dibutuhkan adalah yang pertama itu ada manekin bayi, yang kedua ada kain kering dan bersih, lalu ada lampu penghangat, habis ini ada tabung oksigen sama salurannya. Nah, habis itu ada handscoon, ada adrenalin atau epinefrin, ada spet. Nah, ini ada amubagnya. Habis itu ada suction deli, sama ini ada DTT. Nah, jadi untuk memulai resusitasi neonatus ini kita itu sudah dalam keadaan steril. Jadi di sini saya sudah menggunakan telemek, terus udah menggunakan masker, udah menggunakan kacamata, dan juga udah mencuci tangan dan pakai handphone, cuci tangan WHO. Dan pakai handphone. Setelah selesai memakai handscoon, di sini kita mempersiapkan alatnya itu amubag ini dicek apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, habis itu kita lampu penghambat ini dinyalain, lampu penghambat. Habis itu tempat resusitasi ini itu diberi bantalan untuk ekstensiin bayi. Habis ini ada 2 kain di atasnya untuk pengeringan sama untuk menghangatkan bayi. Nah, udah. Nah, dimana di sini udah ada bayinya nih. Bayinya ini udah dipotong tali pusarnya dan dihangatkan dan dikeringkan dari darah dan ketuban. Setelah kering, habis itu ditaruh sini, dihangatkan. Yang ini yang kotor ditaruh di dikontaminasi. Itu setelah dihangatkan, posisi kepala bayi ini ada di samping kita, terus agak diekstensiin. Ekstensinya itu kan udah kan pakai bantalan ini, tapi jangan terlalu ekstensi atau hiperekstensi. Nah, habis itu kita sedot menggunakan suction deli lendir pada mulut sama hidung. Nah, dikempresin dulu, dimasukin di seperti ini, lalu dikempresin lagi mulut dulu, habis itu hidungnya itu dikempresin dulu, dimasukin di seperti ini, habis itu bisa dibuang. Nah, habis itu selanjutnya kita itu mengeringkan sekaligus merangsang taktil. Rangsang taktilnya itu di perutnya dilus-elus, dadanya dilus-elus, sama kakinya ini disentil-sentil. Itu rangsang taktilnya, disentil. Udah. Nah, habis itu setelah rangsang taktil kita ngelakuin reposisikan kepala. Jadi posisi kepalanya itu nggak perlu diekstensiin lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita nilai dia itu nafasnya itu ada apa enggak, terus nangis apa enggak, warna kulitnya seperti apa. Nah, lalu akan dilakukan ventilasi tekanan positif bila terindikasi nafasnya itu dia apnu atau grasping atau menggap-menggap. Terus habis itu denyut jantungnya dicek. Ini sebenarnya langsung ke telinga, tapi pakai jilbab stimulasi aja ya. Dicek. Kalau misalnya kurang dari 100 itu di ventilasi tekanan positif. Habis itu kalau misalnya denyut jantungnya itu dia itu lebih dari 100 kali per menit, tapi dia itu ada sianosis, itu indikasi dari ventilasi. Jadi ventilasi ini dilakukan menggunakan amubag. Nah, amubag kita harus memilih ukuran yang sesuai, dimana amubagnya itu harus menutup hidung, mulut, dan dagu dengan C seperti ini. Habis itu kita lakukan percobaan terlebih dahulu 2 kali pompa, tekan lepas, tekan lepas. Tapi jangan lupa sebelum kita
memberi FTP, kita tuh harus ngeekstensiin lagi bayi ini, diekstensiin lagi. Nah, dari 2 kali percobaan tersebut kita tuh mengevaluasi apakah terdapat kegagalan pada saat kita ventilasi, seperti paru-parunya nggak ngembang, habis itu ada kebocoran pada amubek, pada saat kita naruh ini ada kebocoran, lalu masih terdapat lendir pada mulut dan hidung. Nah, habis itu kalau misalnya tidak ada kebocoran, kita teruskan lagi ventilasi. Kalau tidak ada evaluasinya udah bagus, diteruskan. Nah, habis itu lalu kita evaluasi pernafasannya, habis itu denyut jantung sama warna kulit. Lalu bila denyut jantung dari 100 kali per menit turun menjadi 60 kali per menit, maka akan dilakukan kompresi sekaligus VTV, tapi sebelumnya dicek dulu denyut jantungnya menggunakan stetoskop. Dicek, dia benar ternyata kurang dari 60 kali, maka akan dikompresi dan di VTV dengan bantuan perawat. Jadi amubek ini akan disambungkan dengan oksigenasi 100%. Nah, lalu dipanggil perawat, Mbak, nanti tolong ya kalau saya kompresi langsung pompa ya, saya bilang pompa ya. Mulai 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, baik, terima kasih Mbak ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Lalu kita evaluasi pernafasannya, habis itu denyut jantung sama warna kulit. Nah, habis itu kalau setelah kompresi dan VTV itu denyut jantungnya tuh masih kurang dari 60 kali per menit, maka akan dilakukan pemberian epinefrin. Pemberian epinefrin ini dilakukan di tali pusat. Nah, ini epinefrinnya. Buka. Nah, dikasih itu dengan volumenya itu 0,1 mg per mili. Nah, udah, habis itu kalau misalnya pas setelah kita kompresi dan VTV itu denyut jantungnya itu meningkat lebih dari 60 kali per menit, maka hanya dilakukan VTV aja, kompresi dihentikan. Nah, tapi kalau misalnya ventilasi selama 2 menit tidak terdapat pernafasan pada bayi, maka akan dilakukan rujukan dengan tetap mengkompresi dan melakukan VTV, lalu diberi epinefrin, tapi diberi epinefrinnya itu tiap 5 menit. Nah, yang paling menyedihkan lagi kalau misalnya udah 10 menit VTV udah dilakukan dan kompresi udah dilakukan, tidak ada pernafasan dan tidak ada denyut pada jantung, maka itu ditandakan dengan asistol. Nah, ini lalu tindakan pasca resusitasi. Nah, pasca resusitasi itu baik kalau misalnya bayinya itu udah warna merah-merah, warna kemerahan kulitnya. Nah, habis itu nafasnya itu udah efektif, denyut jantungnya itu udah normal, yaitu 160 kali per menit. Nah, lalu kalau misalnya bila tidak baik resusitasinya, dievaluasi dan dikonsultasikan kepada keluarga dan ibu pasien, dan juga perawatan payudara ibu supaya tidak terdapat infeksi. Lalu pelaporan kasus. Nah, kalau bila masih rujukan itu kita tuh harus konsultasi ke ibu dan keluarga pasien, terus pelaporan kasus, pencatatan kasus, terus itu di perjalanan kita tuh masih melakukan resusitasi, lalu kita mengenali tanda bahaya, hipotermi. Kalau mencegah hipotermi berarti diselimuti biar hangat, dikasih vitamin K, dan hindari infeksi.
Terakhir itu kita membuka handphone dan cuci tangan WHO. Ini ditaruh di titik cuci tangan WHO. Gimana? Apa? Gini. Punggung, telapak tangan, kunci, jempol, kuku. Terima kasih.